Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amr bin Jamuh adalah salah seorang pemimpin Yatsrib pada masa jahiliyah. Dia ipar Abdullah bin Amr bin Haram, juga kepala suku Bani Salamah yang dihormati. Karena ia sangat pemurah dan memiliki peri kemanusiaan yang tinggi serta gemar menolong orang-orang yang membutuhkan. Telah menjadi kebiasaan para bangsawan jahiliyah untuk menempatkan patung di rumah mereka masing-masing. Dengan demikian mereka bisa mengambil berkah dan memuja patung tersebut setiap saat. Selain itu, untuk memudahkan mereka meletakkan sesajen sembari mengadukan keluhan-keluhan mereka pada waktu yang diperlukan. Patung di rumah Amr bin Jamuh bernama Manat. Patung itu terbuat dari kayu, indah dan mahal harganya. Untuk perawatannya, Amr bin Jamuh terkadang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Hampir setiap hari, patung itu dibersihkan dan diminyaki dengan wangi-wangian khusus dan mahal. Tak kala cahaya Islam mulai bersinar di Yatsrib, dari rumah ke rumah, usia Amr bin Jamuh sudah lewat 60 tahun. 3 orang putranya, Mu'adz, dan Khalad, serta seorang kawan sebaya mereka, Mu'adz bin Jabal, telah masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, sang duta Islam. Bersama dengan ketiga putranya, masuk Islam pula ibu mereka Hindun, istri Amr bin Jamuh. Amr tidak mengetahui kalau mereka telah masuk Islam. Saat itu, para bangsawan dan pemuka suku di Yatsrib telah banyak yang masuk Islam. Hindun yang sangat mencintai dan menghormati suaminya khawatir jika suaminya mati dalam keadaan kafir lalu masuk neraka. Sebaliknya, Amr sangat mencemaskan keluarganya yang akan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Dia takut putra-putranya terpengaruh oleh dakwah yang disebarkan oleh Mus'ab bin Umair. Karena dalam tempo singkat, Mus'ab bin Umair berhasil merubah agama orang banyak dan menjadikan mereka muslim. Oleh sebab itu, Amr selalu berkata kepada istrinya, "Wahai Hindun, hati-hatilah menjaga anak-anak, agar mereka jangan sampai bertemu dengan orang itu." Maksudnya Mus'ab bin Umair. "Baik suamiku, tapi apakah kau pernah mendengar putra kita bercerita mengenai pemuda itu?" Amr menjadi gusar. "Oh celaka, apakah Mu'adz telah masuk agama orang itu?" tanya Amr. "Oh tidak, bukan begitu," kata istrinya. "Tetapi Mu'adz pernah hadir dalam majelis orang itu, dan dia ingat kata-katanya," jawab istrinya menenteramkan hati Amr. "Baik, panggillah dia kemari," perintah suaminya. Ketika Mu'adz hadir di hadapan ayahnya, Amr berkata, "Coba, baca kata-kata yang pernah diucapkan orang itu. Ayah ingin mendengarnya." Kemudian Mu'adz membacakan surat Al-Fatihah kepada ayahnya. Kemudian Amr berkata, "Oh, alangkah bagus dan indahnya kalimat itu. Apakah setiap bacaannya seperti itu?" tanya Amr. "Ya, bahkan lebih bagus dari itu. Bersediakah ayah berbaiat dengannya? Rakyat ayah telah banyak yang berbaiat kepadanya," kata Mu'adz. Orang itu diam sebentar, kemudian dia berkata, "Aku tidak akan melakukannya sebelum bermusyawarah dahulu dengan Manat. Aku menunggu apa yang akan dikatakan Manat." "Hei, bagaimana Manat bisa menjawab? Bukankah itu benda mati, tidak bisa berpikir dan tidak bisa berbicara?" kata Mu'adz. Putra-putranya mengetahui benar kapan ayah mereka menyembah berhala itu. Mereka juga tahu kalau hati ayah mereka mulai goyah. Oleh sebab itu, mereka mencari jalan bagaimana cara menghilangkan patung tersebut dari hati Amr bin Jamuh. Salah satu jalannya adalah menyingkirkan berhala tersebut dari rumah mereka dan membuangnya jauh-jauh. Pada suatu malam, putra-putra Amr dan bersama Mu'adz bin Jabal menyusup ke dalam rumah lalu mengambil berhala tersebut dan membuangnya ke dalam lubang kotoran manusia. Tak seorang pun yang mengetahui dan melihat perbuatan mereka. Pagi harinya, Amr tidak melihat Manat di tempatnya. Ia bergegas mencari berhala tersebut dan akhirnya menemukan di tempat pembuangan kotoran. Bukan main marahnya Amr bin Jamuh melihat kondisi sesembahannya itu. Setelah membersihkan sang berhala dan memberinya wewangian, ia kembali meletakkannya di tempat semula. Malam berikutnya, Mu'adz bin Jabal dan putra-putra Amr memperlakukan berhala itu seperti sebelumnya. Demikian juga pada malam-malam berikutnya. Akhirnya habislah kesabaran Amr. Diambilnya pedang, kemudian digantungkannya di leher Manat seraya berkata, "Hai Manat, jika kamu memang hebat, tentu bisa menjaga dirimu dari aniaya orang lain." Keesokan harinya, Amr bin Jamuh tidak menemukan berhalanya kembali.
Ketika ia cari, benda tersebut ditemukannya di tempat pembuangan hajat, terikat bersama bangkai seekor anjing. Di saat ia keheranan, marah, dan kecewa, muncullah beberapa pemuka Madinah yang telah masuk Islam. Sambil menunjuk berhala yang terikat dengan bangkai anjing itu, mereka berusaha mengetuk hati Amr agar menggapai hidayah Allah. Akhirnya ia sadar bahwa Manat tak dapat berbuat apa-apa. Manat ternyata tidak mempunyai sifat ketuhanan sedikit pun. Selama ini ia berpikir bahwa kekayaan yang ia miliki itu datang dari Manat. Sekarang ia sadar bahwa Manat bukanlah Tuhan yang dapat memberinya rizki dan petunjuk. Kemudian ia membersihkan badan dan pakaiannya, memakai wewangian, lalu bergegas menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keislamannya. Amr bin Jamuh merasakan bagaimana manisnya iman. Dia sangat menyesali dosa-dosanya selama dalam kemusyrikan. Maka setelah masuk Islam, ia mengarahkan seluruh hidupnya, hartanya, dan anak-anaknya dalam mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Tak kala terjadi perang Badar, Amr bin Jamuh bersiap-siap hendak turut bergabung. Namun sayang, Rasulullah tidak mengizinkannya turut serta melihat kondisi yang renta dan pincang. Beliau memberikan keringanan padanya untuk tidak ikut berperang. Namun ketika terjadi perang Uhud, ia pun bersiap-siap kembali hendak turut berjihad. Dan putra-putranya melarang kembali. Ia pun nekat menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, putra-putraku melarangku berbuat kebajikan. Mereka keberatan jika aku ikut berperang karena sudah tua dan pincang. Tapi demi Allah, dengan pincangku ini, aku bertekad meraih surga." Rasulullah pun akhirnya mengizinkan Amr bin Jamuh turut dalam perang Uhud. Dengan suara mengiba, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memperoleh syahid. Jangan kembalikan aku kepada keluargaku." Doa Amr bin Jamuh. Tak kala perang berkecamuk, kaum muslimin berpencar. Amr bin Jamuh berada di barisan paling depan. Dia melompat dan berjingkat seraya mengelebatkan pedangnya ke arah musuh-musuh Allah sambil berteriak, "Aku ingin surga, aku ingin surga." Apa yang didambakan Amr akhirnya terwujud jua. Ia gugur sebagai syahid bersama beberapa sahabat lainnya tak kala perang berakhir. Rasulullah memerintahkan untuk memakamkan jasad Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin Jamuh dalam satu liang lahat. Semasa hidup, mereka berdua adalah sahabat setia yang saling menyayangi. Dalam riwayat lain, Amr bin Jamuh dimakamkan satu liang dengan putranya Khalid bin Amr. Setelah 46 berlalu, tanah pemakaman itu dilanda banjir. Kaum muslimin terpaksa memindahkan jasad para syuhada. Kala itu, Jabir bin Abdullah bin Haram, putra Abdullah bin Amr bin Haram, masih hidup. Bersama keluarganya, ia memindahkan jasad ayahnya, Abdullah bin Haram dan Amr bin Jamuh. Mereka mendapatkan kedua jasad syuhada itu tetap utuh. Tak sedikit pun dari tubuh mereka yang dimakan tanah. Bahkan keduanya seperti tertidur nyenyak dengan bibir menyunggihkan senyum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.